Breaking news. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru aja bocorkan 2 nama striker naturalisasi baru ke Menteri Hukum. Wah, siapa aja ya mereka? Dan kenapa timnas Indonesia justru jadi satu-satunya tim yang nggak TC ke luar negeri, padahal semua pesaing lagi keliling Eropa dan Asia? Ada apa di balik keputusan ini? Yuk kita bahas lengkap 2 kabar penting ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini bertemu langsung dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Pertemuan ini bukan cuma formalitas, tapi membahas hal krusial, proses naturalisasi pemain keturunan yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Kementerian Hukum memang menjadi bagian penting dalam mempercepat proses naturalisasi agar para pemain keturunan bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Menurut Erick, proses ini penting banget buat memperkuat skuad Garuda, apalagi setelah timnas kita lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertemu dengan Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam proses pemain diaspora yang akan memperkuat timnas Indonesia. Kami juga menyampaikan beberapa nama baru sekaligus mengkonsultasikan agar bisa menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI untuk memperkuat timnas Indonesia, kata Erick di akun Instagramnya Senin 4 Agustus 2025. Dan kabar paling menarik, ada 2 nama striker yang sedang diproses naturalisasinya oleh PSSI. Sayangnya, Erick belum bersedia mengumumkan siapa mereka ke publik. Namun, dalam pertemuan itu, nama-nama itu udah disampaikan langsung ke Menteri Hukum untuk segera diproses. Artinya, kemungkinan kita akan melihat kejutan besar dalam waktu dekat. Tinggal kita tunggu aja ya, Sobat Garuda. Kenapa posisi striker jadi prioritas? Ya tentu, karena lini depan adalah kunci utama buat mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Kita akan melawan 2 lawan berat, Arab Saudi dan Irak. Apalagi striker andalan kita, Ole Romeni, tengah mengalami cedera dan sedang dalam masa pemulihan setelah operasi. Jadi kemungkinan Ole bermain di bulan Oktober belum bisa dipastikan. Nama Mauro Zylstra sudah lebih dulu diproses, dan 2 striker tambahan ini diharapkan bisa menambah daya dobrak dan kedalaman skuad timnas. Tapi bukan cuma soal pemain naturalisasi. Dalam pertemuan itu, Erick juga membahas pembaruan statuta PSSI. Fokusnya pada reformasi Liga 3 dan Liga 4. Liga 4 akan dilaksanakan di level kabupaten dan kota dengan memperebutkan Piala Bupati atau Wali Kota. Sementara Liga 3 akan digelar di tingkat provinsi untuk Piala Gubernur dan di level nasional akan memperebutkan Piala Presiden. Langkah ini diambil agar pembinaan sepak bola Indonesia punya akar kuat dari level bawah dan bisa melahirkan lebih banyak talenta lokal. Selanjutnya, banyak yang bertanya-tanya, kenapa timnas Indonesia nggak ikut TC atau uji coba ke luar negeri seperti para pesaing lainnya? Arab Saudi misalnya, udah ikut Gold Cup 2025 di Amerika Serikat dan bulan depan akan uji coba di Republik Ceko. Irak akan ke Thailand untuk ikut Kings Cup. Qatar lawan Austria, UAE lawan klub-klub Eropa. Oman pun kabarnya bakal hadapi Uzbekistan. Lalu Indonesia? Kita akan melakoni 2 laga uji coba di dalam negeri, tepatnya di Surabaya, lawan Kuwait dan Lebanon. Kenapa kita lakukan persiapan di Indonesia melawan tim-tim Timur Tengah di Surabaya? Kita mencoba menghadapi tim yang mirip seperti lawan nanti. Walaupun belum tentu mirip, kita akan coba, kata Erick Thohir dalam kanal YouTube bola Bung Binder.
Jadi, meskipun tidak keluar negeri, lawan uji coba yang dipilih memang punya gaya bermain yang mirip dengan Arab Saudi dan Irak. Faktor waktu juga jadi alasan utama. Menurut Erik, gak ada momen ideal untuk mengumpulkan para pemain kecuali di FIFA Matchday September 2025. Selain itu, banyak pemain kita yang belum pernah bermain di luar Jakarta. Dengan memilih Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, pemain bisa terbiasa dengan atmosfer stadion yang berbeda. Erik juga bilang, menjaga kebugaran pemain itu penting. Pergi ke luar negeri dengan waktu yang mepet bisa beresiko cedera. Padahal, mayoritas pemain timnas digaji klub, bukan PSSI. Jadi, pilihan untuk tetap TC di dalam negeri adalah langkah yang realistis dan mempertimbangkan banyak aspek teknis dan medis. Langkah PSSI mendatangkan pemain keturunan dan tetap memaksimalkan TC di kandang mungkin terlihat berbeda dari negara lain, tapi bukan berarti salah. Dengan 2 striker baru yang siap merapat dan persiapan yang lebih spesifik di kandang sendiri, bisa jadi ini adalah strategi tepat yang akan mengejutkan lawan-lawan kita. Gimana menurut kamu, Sob? Siapa kira-kira 2 striker naturalisasi yang sedang diproses? Dan setujukah kamu dengan keputusan PSSI yang tetap gelar TC di Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.